Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema kangen berat kepada mantan. Lakukan hal ini agar kangennya pindah kepada mantan, ya. Nah, jadi saya juga sering sekali itu dapat pertanyaan, Ustadz, saya kangen berat kepada mantan saya. Selalu terbayang, selalu terkenang. Kemanapun kaki melangkah, yang ada hanya wajahnya. Mendengarkan apapun yang kedengaran hanya suaranya. Bahkan ketika mau mengerjakan ibadah sholat, selalu muncul wajah yang bersangkutan, ya. Nah, jadi penjelasannya, yang pertama, ketika Anda melangkahkan kaki kemanapun, yang terkenang, yang tergambar di dalam benak Anda adalah mantan Anda. Itu menunjukkan bahwa memang Anda sedang kangen sama dia, dan itu alamiah saja. Namanya orang yang ditinggalkan. Pastilah suatu saat atau bahkan seringkali dia akan merindukan orang yang meninggalkannya, ya. Jadi ketika kita sedang beraktivitas, ya, kita melihat seseorang yang gaya berpakaiannya mirip dengan mantan, maka kita akan langsung berpikir, menyangka bahwa itu dia, padahal kita melihatnya dari belakang. Begitu dibalik ternyata orang lain, ya. Saat kita berada di tempat-tempat yang memang kita dulu sering bersama-sama dengan mantan, terkenang kepada dia, itu wajar dan alamiah saja. Semua manusia juga mengalami hal-hal yang demikian, ya. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita akan beribadah, ketika kita akan mengerjakan ibadah sholat, tiba-tiba yang muncul wajah mantan juga. Bahkan sering sekali ketika orang mengerjakan sholat tidak bisa khusyuk, ya, karena wajah mantannya selalu melintas, sehingga ketika dia sholat pikirannya melayang-layang, ya, baik itu memikirkan masa lalu atau memikirkan jika seandainya mantan kembali dia akan melakukan hal seperti ini, seperti itu, dan seterusnya. Jadi, ya, berandai-andai itu memang bagian dari strategi setan atau iblis untuk menyesatkan kita dan mengganggu kita serta merusak kehusukan kita di dalam mengerjakan ibadah sholat. Nah, jadi bagi Anda yang mengalami hal yang demikian, jangan lupa pada saat akan mengerjakan ibadah sholat membaca ta'awudz, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, memohon perlindungan Allah dari godaan setan yang terkutuk, ya. Agar apa? Ya, agar setan tidak mendekat. Tetapi ketika yang muncul itu bukan godaan dari setan, tapi faktor refleks yang ada dari alam bawah sadar kita memunculkan memori yang bersangkutan, saat pikiran kita mulai hanyut berpikir ke sana kemari, disitulah kita harus berlatih untuk mengalihkan perhatian kembali ke ibadah yang sedang kita kerjakan. Karena itu, memang sholat itu yang paling ideal adalah memahami, mengerti setiap bacaan yang kita lafazkan, agar pada saat kita mengerjakan sholat, kita memaknai apa yang kita baca tadi. Hati kita bergeser, kita kembali memaknai bacaan sholat kita, ya. Disitulah kita berlatih terus untuk menjadi orang yang sholatnya khusyuk. Nah, sekarang rasanya kan menderita banget tuh, selalu kangen tetapi tidak ada obatnya karena mantan terus menjauh, ya, terus memblokir dan tidak mau tahu lagi dengan apa yang terjadi pada diri kita. Maka jangan biarkan kita larut dan hancur di dalam kerinduan yang tidak ada arah tujuannya. Maka kerinduan dan rasa kangen itu harus kita pindahkan
ke hati mantan, agar kita tidak kangen, yang kangen mantan. Kalau mantan yang kangen, peluang untuk kembali terbukanya komunikasi tentu akan sangat terbuka lebar. Kalau kita yang kangen, dia tidak kangen, maka tidak akan pernah ada komunikasi, kan? Kalau kita kangen, dia yang kangen, maka akan ada komunikasi. Apalagi kalau kita biasa-biasa saja dan dia yang kangen berat, maka dia yang akan mengejar-ngejar kita, ya. Nah, jadi bagaimana nih cara memindahkan rasa rindu di hati, ya, terhadap diri mantan, ya. Jadi yang harus kita pahami bahwa hati itu adalah milik mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membolak-balikkan hati manusia adalah Allah. Karena itu kita harus memohon pertolongan kepada Allah, ya. Saya pernah membahaskan tentang teleportasi cinta. Salah satu videonya bisa dilihat nanti di playlist saya, ya. Jadi jangankan sebenarnya memindahkan perasaan. Ketika kita belajar kepada kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, akan memindahkan singgasana Bilqis, bukan hanya sekedar perasaannya, bangunan pun itu bisa Allah pindahkan dalam sekejap mata, ya. Penjelasannya dapat kita lihat di dalam ayat qala allazi indahu ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuka falamma ra'ahu mustakirran indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka ketika dia, Nabi Sulaiman alaihissalam, melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Ya, jadi salah seorang menteri atau pembantu Nabi Sulaiman alaihissalam bisa memindahkan atau melakukan teleportasi terhadap singgasana Bilqis dalam sekedip mata, ya, sampai singgasana itu mewujud di depan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dengan apa? Dengan ilmu dari kitab Allah. Al-Quran ada di hadapan kita. Ada begitu banyak doa yang diajarkan di dalam Al-Quran. Termasuk kita juga bisa berdoa dengan bahasa kita sendiri, ya. Dengan harapan kita sendiri, ya Allah, aku mohon dengan kemuliaan Al-Quran agar Engkau pindahkan rasa rindu di dalam hatiku ini ke dalam hati si Fulanah binti Fulan, agar dia merindukanku siang dan malam, selalu terkenang wajahku, kangen tak tertahankan untuk segera menemuiku, meminta kembali kepadaku, dan menikah bersamaku, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, hingga akhir hayat kelak memisahkan dan bersatu kembali di surgamu, ya Allah. Ya, Anda berdoa, mohon kepada Allah. Kalau singgasana saja dipindahkan, apalagi sekedar perasaan orang, ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.